Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kantria, NPM 239022485105. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, dan di sini saya akan memaparkan hasil resume yang saya buat menggunakan Mimmapping, di mana hal ini saya buat sebagai ujian akhir dari mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu pada topik 5, yaitu Web 2.1. Web 2.1 mempunyai tingkat kedinamikan yang baik. Hal tersebut yang menjadikan Web 2.1 sebagai dasar bagi pengembangan model pembelajaran di abad pengetahuan, dengan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk dapat melakukan proses penciptaan, kolaborasi, penyimpanan, ekstraksi, dan berbagai pengetahuan secara online dengan sesama pengguna di seluruh dunia. Adapun fungsi dari Web 2.1 yaitu secara kolektif, Web 2.1 terdiri dari aplikasi online atau aplikasi yang dirancang untuk mendukung konten yang dibuat pengguna. Meskipun aplikasi Web 2.1 sering menyertakan berbagai macam kemampuan, fungsi penting meliputi kontribusi, kolaboratif, jaringan sosial, dan mashup. Tak hanya itu, mengintegrasikan sumber belajar Web 2.1 dalam pembelajaran, di mana Web 2.1 online yang sering digunakan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik termasuk blog, wiki, aplikasi produktivitas, bookmark, sosial, berbagai multimedia, jaringan sosial, dan mashup. Jenis alat Web 2.1 ini memberikan cara yang berbeda kepada peserta didik untuk mengakses informasi dan berbagai pemikiran dan pemahaman mereka. Web 2.1 juga memiliki keterbatasan serta keuntungan, di mana keuntungan menggunakan Web 2.1 untuk pengajaran yaitu yang pertama, portabilitas, mudah diproduksi, penonton otentik, keterhubungan, kesadaran sosial, dan juga gratis. Adapun keterbatasannya yaitu akses ke perangkat keras canggih yang diperlukan, ketidakstabilan aplikasi open source, kualitas pesan, kredibilitas, bias, dan juga masalah keamanan. Baik, kemudian yang kedua, kemudian pada topik 6 yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pembelajaran secara langsung dari guru. Adapun strategi dan pendekatan dari PJJ itu adalah yang pertama, penyajian informasi, yang kedua, berlatih dengan umpan balik, ketiga, akses ke sumber belajar. Tak hanya itu, ada pun jenis sumber belajar berbasis teknologi yaitu seperti teknologi berbasis audio, teknologi berbasis video, dan teknologi berbasis teks. Tak hanya itu, jaringan sumber belajar itu ada beberapa macam seperti LAN, WAN, intranet, dan internet. Kemudian, pada pembelajaran jarak jauh memiliki keuntungan serta keterbatasan, di mana keuntungan pembelajaran jarak jauh yang pertama, berbagai media, yang kedua, informasi terkini, yang ketiga, pertukaran ide, keempat, komunikasi yang nyaman, dan yang kelima, interaktif. Kemudian, keterbatasan pembelajaran jarak jauh yang pertama itu materi yang tidak sesuai, yang kedua, hak cipta, yang ketiga, mencari informasi, yang keempat, dukungan, dan yang kelima, kurangnya kontrol kualitas. Kemudian pada topik 7 yaitu multimedia pembelajaran, di mana multimedia pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang didesain dengan menggunakan berbagai media secara bersama seperti teks, gambar, film, dan lain sebagainya, yang kesemuanya saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebelumnya. Kemudian multimedia ini dapat meningkatkan pembelajaran baik dengan audio, video, teks, dan visual, di mana
Meningkatkan pembelajaran dengan audio dapat menambahkan dimensi ke lingkungan kelas yang dapat memperluas dan memperdalam pengalaman belajar peserta didik. Adapun jenis audio digital itu seperti streaming audio, podcast, dan radio internet. Kemudian meningkatkan pembelajaran dengan video, yaitu dengan menambahkan video pada pembelajaran, maka akan memberikan motivasi dan juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian meningkatkan pembelajaran dengan teks. Kita ketahui bahwa teks ada di mana-mana dalam pengalaman belajar peserta didik, sehingga sesuai dengan pepatah bahwa tiada hari tanpa membaca. Tak hanya itu, dengan menyediakan informasi tertulis untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran dapat diketahui secara konkret. Kemudian yang selanjutnya itu meningkatkan pembelajaran dengan visual, di mana dengan menggunakan visual dalam pembelajaran, maka akan membantu peserta didik mempelajari berbagai konten dan keterampilan. Baik, itulah ketiga topik yang telah saya paparkan, yang telah saya resumekan. Baik, sekian dan terima kasih.